Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الثامن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم wa sahibu Juraij. Riwayat ini cukup panjang, jadi ulun potong-potong supaya menghemat waktu kita. Ini hadis yang ke-8 dari bab keutamaan orang-orang yang lemah dipinggirkan dari kaum muslimin, serta orang-orang yang fakir dan orang-orang yang kehidupannya berpenampilan kumuh, namun mereka memiliki ketakwaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka membuat kedudukan mereka menjadi utama. Hadis yang ke-8 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah berbicara di dalam asuhan melainkan ada 3 orang yang masih dalam asuhan oleh Allah dikehendaki bisa berbicara, masih bayi namun Allah menghendaki bayi itu bisa berbicara. Ada 3 di sini adalah 3 di kalangan Bani Israel. Adapun di kalangan yang lain juga masih ada ditemukan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut 3 ini bukan cuma 3 dari seluruhnya, jadi ada masih juga yang lain-lain itu. Ya, 3 di kalangan Bani Israel itu di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Nah, beliau salah satu di antara 3 yang disebutkan dalam riwayat ini, masih bayi berbicara. Kemudian yang kedua, sahib Juraij, yaitu Juraij. Ya. Ini yang akan ada kaitannya dengan pembicaraan di dalam bab ini tentang Juraij. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisahnya Juraij. Itulah yang dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan. Juraij ini adalah seorang ahli ibadat. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dia membuat tempat untuk beribadah yang disebut dengan sawma'ah, ya seperti biara, ya. Tempat di mana biasanya orang mengasingkan diri untuk khusus beribadah. Sawma'ah ini biasanya letaknya di atas bukit, jadi menjauh dari
penduduk ya atau masyarakat. Dulu Juraij ini disebutkan adalah sebagai seorang pedagang. Namun pengalamannya berdagang itu kadang baik, kadang tidak baik ya. Artinya kadang-kadang berlaku curang gitu kan. Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Gitu. Lalu Juraij ini merenung, lalu dia menentukan pilihan. Ya, dia sudah tidak tahan dengan aktivitasnya berdagang itu, lalu dia mengasingkan diri. Yang disebutkan di sini untuk khusus beribadah saja. Fatathu ummuhu wa huwa yusalli. Suatu ketika ibunya datang. Kebetulan Juraij lagi sedang beribadah atau mengerjakan sholat. Faqalat ya Juraij. Ibunya memanggil di waktu Juraij sedang sholat. Wahai Juraij. Faqala, lalu Juraij berbicara. Ketika sholat itu berbicara, dalam hatinya mungkin berbicara, ya Rabbi ummi wa sholati. Bagaimana ini? Ibuku dan engkau Tuhanku. Jadi Juraij bimbang, gamang menentukan pilihan apakah memenuhi panggilan ibu ataukah panggilan Tuhan ini untuk beribadah. Dua panggilan, panggilan Allah, panggilan ibu. Fa'aqbala ala sholatihi. Ternyata Juraij menetapkan pilihan sebaiknya mengikuti hak Allah daripada menunaikan hak ibu. Fansarafat, maka ibunya Juraij kemudian pulang. Ya, tidak berhasil menemui Juraij. Jadi dipanggil dari bawah begitu kan, mungkin dari lereng bukit. Ya, karena posisinya itu di atas Sauma'ah ini. Falamma kana minal ghad, besok harinya, ketika besok harinya, atathu wa huwa yusalli, ibunya datang lagi. Dan kebetulan waktu datang juga Juraij sedang mengerjakan ibadahnya, sholat. Dipanggil seperti hari kemarin, ya Juraij. Faqala, seperti yang juga kemarin. Juraij kemudian berbicara dalam hatinya, ay Rabbi ummi wa sholati. Wahai Tuhanku, bagaimana ini? Urusan ibuku apa urusan sholatku? Dia menjadi bimbang. Tapi tetap seperti kejadian kemarin, fa'aqbala ala sholatihi, lebih memilih melaksanakan tugas sholatnya daripada memilih memenuhi panggilan ibunya. Falamma kana minal ghad, besok harinya lagi, hari ketiga ini, masih didatangi oleh ibunya. Wa huwa yusalli, dan juga kebetulan sedang beribadah. Faqalat ya Juraij, dipanggil lagi. Faqala ay Rabbi ummi wa sholati. Sama kejadiannya. Dia bimbang tapi kemudian memberikan keputusan untuk mengurusi sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Setelah 3 hari kejadiannya sama, tidak dihiraukan ibunya. Faqalat, maka saat itulah si ibu ini berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau ambil nyawanya sehingga dia melihat wajah-wajah wanita-wanita jalang. Wanita jalang ini wanita nakal, para penzina-penzina itu. Ya Allah, jangan engkau ambil nyawanya atau jangan engkau tutup usianya sebelum dia melihat di hadapannya para wanita-wanita penzina.
Jamaah sekalian rahimakumullah, itu doanya ibu, isinya memang tidak baik. Nabi berpesan kita orang tua supaya berhati-hati dalam mendoakan anak. Jangan sampai kita terpancing oleh situasi yang tidak baik, ya gara-gara anak, lalu kita mendoakan anak dengan doa yang tidak baik. Karena dikhawatirkan doanya diucapkan di saat waktu yang qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang mungkin diucapkan tanpa sadar, gitu kan, diucapkan itu nanti akan terjadi seperti yang disebutkan dalam doa tersebut. Itu diingatkan Rasulullah, jangan sampai kita berdoa yang tidak baik untuk anak, karena khawatirnya itu adalah doa yang kemudian nanti dikabulkan karena bertepatan waktunya atau kondisinya. Karena ada di antara doa-doa itu memang terkait istijabahnya itu dengan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Juga kondisi kalau merasa terzolimi, ya itu juga termasuk kondisi yang mustajab dalam berdoa. Nah, ibu ini mendoakan doa seperti itu, la tumithu. Maka kejadian selanjutnya adalah memang terjadi seperti apa yang ada dalam doa ibu ini. Coba kita ikuti, namun sebelum kita teruskan, keputusan Jurayj untuk memilih meneruskan sholatnya daripada ibunya ini ada dua penjelasan dari kalangan ulama. Pilihannya itu bisa dikatakan benar, sebagaimana pilihannya itu bisa dikatakan salah. Ya. Kenapa? Karena mengenai sholat ini, apakah sholat fardu, apakah sholat sunat? Ibadah ini apakah ibadah fardu atau ibadah sunat? Jadi ada perbedaan. Kalau itu adalah ibadah yang memang sifatnya fardu, maka kewajiban kalau ditimbang-timbang antara kewajiban kepada Allah dengan kewajiban kepada manusia, maka kewajiban kepada Allah harus lebih didahulukan daripada kewajiban kepada manusia. Hak Allah harus didahulukan daripada hak manusia. Jadi kalau kita menganggap bahwa sholat yang dikerjakan oleh Jurayj itu adalah sholat fardu, maka sudah benar pilihannya itu. Ya, tetap melaksanakan sholatnya, terus hak manusia, dalam hal ini ibunya, itu memang adalah hak setelah hak Allah. Akan tetapi sekalipun benar pilihannya, tetap salah. Salahnya itu karena dia tidak meringkas ibadahnya. Tidak meringkas ibadahnya. Seugianya dia melihat situasi seperti itu, ya boleh katakan diringkaslah ibadahnya itu supaya cepat selesai, sehingga hak ibunya bisa terpenuhi. Ya, tidak harus menunggu ibunya sampai kelamaan lalu akhirnya berpikir untuk pulang. Itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Beliau bercerita waktu itu sholat zuhur apa sholat asar itu kan, aku ingin memanjangkan sholatku, kata Rasulullah, dalam sholat berjamaah itu, tetapi aku mendengar ada suara tangisan bayi di belakang. Jadi ada ibu-ibu ikut sholat berjamaah membawa bayinya ke masjid Nabi. Jadi ketika sholat sedang berlangsung, beliau mendengar ada tangisan bayi di belakang. Nah, lalu Rasulullah bercerita, saya sangat mengerti perasaan ibu yang punya bayi itu. Pasti hatinya sangat gelisah, ya, karena mendengar bayinya menangis, mungkin tangisannya meronta-ronta juga, kira-kira begitulah. Nah, akhirnya yang tadinya aku, kata Rasulullah, ingin panjang bacaan ayatnya itu, aku perpendek, aku ringkas sholatku. Nah, itu sempat ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa sholat
jamaah kita ini lebih cepat dari yang biasanya, begitu kan. Standarnya biasanya yang normal misalnya berapa menit, tapi ini singkat sekali, begitu kan. Ada apa? Jadi Rasulullah bercerita seperti cerita tadi itu. Nah, jadi astagfirullah, dalam situasi tertentu hak Allah itu ditunaikan kalau yang wajib ya. Kemudian kalau misalnya ada perkara wajib lain yang kebetulan bersamaan kita penuhi waktunya, maka kita ringkas yang wajib, yang hak Allah Ta'ala itu. Nah, mestinya itu yang dilakukan oleh Juraij, ya Mas Rahmatullah, tapi dia tidak melakukannya. Ya, jadi karena itu tetap dia dianggap bersalah, gitu kan. Walaupun kalau antara dua wajib, wajib kepada Allah, wajib kepada manusia, maka wajib kepada Allah ini memang harus didahulukan. Nah, sekarang makna yang kedua dimaknai, ini yang kebanyakan ya, yang kedua ini, bahwa ibadahnya Juraij itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jadi kesalahan dia adalah mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib hukumnya, ya kan? Sementara ibadah yang sedang dikerjakannya adalah sunnah. Ini adalah suatu kesalahan. Jadi mestinya yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Itu kita sudah paham level-levelnya masing-masing. Jadi kalau secara saat bersamaan itu kita dihadapkan kepada dua tugas, tugas wajib sama tugas sunnah bertabrakan misalnya, maka yang harus didahulukan adalah yang wajib, baru yang sunnah. Baik itu keterangan mengenai kenapa Juraij ini menentukan pilihan dan ternyata pilihannya itu salah sebenarnya lah. Kemudian kita lanjutkan. Fatazakara Banu Israil Juraijan wa ibadatuhu. Masyarakat Bani Israil itu artinya keturunan dari Nabi Yakub. Nah, Israel itu adalah gelar sebutan untuk Nabi Yakub. Israel itu maknanya dalam bahasa Arab adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, jadi keturunan daripada Nabi Yakub itu adalah disebut dengan Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel itu membicarakan Juraij, tentang Juraij dan ibadahnya. Orang memuji, menyanjung, itu keseharian di masyarakat yang di sekitar situ. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamassalu bihusniha. Nabi melanjutkan, di saat itu ada seorang wanita. Wanita ini wanita jalang, wanita nakal. Wanitanya cantik. Nah, satu ketika wanita ini mengatakan, in syi'tum la ufatinannahu. Rupanya wanita ini kan karena tinggal berbaur di masyarakat sana, mendengarkan pembicaraan orang bagaimana Juraij itu luar biasa ya, memuji-muji ibadahnya. Jadi kata wanita ini, kalau kalian mau, saya siap untuk menjerumuskannya. Menjerumuskan Juraij. Nah. Fata'aradat lahu. Maka mulailah wanita ini berupaya untuk menggoda Juraij. Falam yaltafit ilaiha, tetapi tidak bergeming, tidak menoleh, artinya tidak bergeming Juraij ini, walaupun digoda, walaupun diajak bicara segala macam, Juraij tidak melayaninya. Fa'atat ra'iyan kana yawi ila sawmatihi. Lalu wanita ini mencari cara bagaimana dia bisa berhasil memperdaya dan menjerumuskan Juraij. Maka dia mendatangi ra'i, pengembala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pengembala sapi. Ya. Dia tinggalnya ya'wi ila sawmati.
dalam riwayat Al-Bukhari itu dia tinggalnya di bawah, posisinya di bawah Sauma'ah, itu tadi apa, biaranya Jurayj. Jadi kira-kira di lereng gunungnya itu, di bawahnya. Nah, wanita ini mendatangi pengembala itu, mencoba untuk menggoda pengembala itu, ternyata berhasil. Fa'amkanathu min nafsiha wa waqa'a 'alaiha. Wanita itu berhasil menggoda pengembala itu, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu perzinahan. Fahamalat, hamil. Falamma waladat, ketika lahir, singkat saja, ketika lahir anaknya itu, qalat huwa min Jurayj. Maka wanita ini membawa berita kemana-mana kalau anaknya yang berlahir ini adalah anak dari hasil hubungan gelap dengan Jurayj. Nah, gitu, dia mencoba untuk memfitnah Jurayj ini. Fatauhu fastanzaluhu wa hadamu sauma'atahu. Kemudian orang-orang mendatangi tempatnya Jurayj beribadah. Kemudian mereka bawa kapak, dihancurkan, diruntuhkan tempat ibadahnya itu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan kalau wanita tadi itu dipanggil oleh raja di masa itu, ditanyai karena banyak gosip di masyarakat. Dipanggil, ditanya, ini anak siapa? Ya, anak Jurayj. Nah, maka raja itu memerintahkan orang-orang untuk mendatangi rumahnya Jurayj supaya dihancurkan. Nah, ini sudah sangat mencemarkan. Ini kan ibaratnya tokoh masyarakat yang dikagumi ibadahnya, akhlaknya, tahu-taunya belangnya seperti ini. Ini sementara ya, ceritanya begitu kan. Lalu dihancurkanlah tempat tinggalnya Jurayj, tempat ibadahnya. Faja'alu yadribuna, bahkan Jurayj tadi dipukuli. Menurut riwayat itu diikat tangannya di leher, kemudian diseret dibawa ke hadapan raja. Wa qala ma sya'nukum. Lalu Jurayj menanyakan, kenapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Qalu zanaita bihadhil baghi faulat minka. Karena kamu melakukan hubungan gelap, melakukan perzinahan dengan wanita ini sampai akhirnya melahirkan seorang anak. Nah, maka Jurayj minta diberikan kesempatan untuk dihadirkan bayinya mana. Kata Jurayj itu kan, ainas sabi faja'u bihi. Mereka kemudian membawa bayi itu ke hadapan Jurayj. Faqala da'uni hatta usalli. Kalau begitu berikan kesempatan kepadaku untuk mengerjakan sholat sebentar. Maka sholatlah Jurayj. Fasalla falamman sarafa atas sabiyya. Setelah selesai sholat, ya mungkin kalau sholat seperti kita mungkin 2 rakaat lah begitu kan. Maka kemudian Jurayj berdoa, lalu kemudian mendatangi bayi tadi itu. Fata'ana fi batnihi. Dia tekan di perutnya dengan jarinya. Bayi tadi itu. Wa qala, lalu Jurayj bicara dengan bayi itu, ya gulam man abuk. Hei bayi, siapa orang tua kamu? Ayah kamu siapa? Nah, orang heran kan, masa bicara sama bayi ini? Nah, sambil ditekan perutnya. Qala fulanur ra'i. Ternyata bicara si bayi ini. Tapi bukan boneka ya, ini betulan nih bayi ini. Bicara, itu si pengembala sapi itu ya, ayahku. Bicara itu. Nah, inilah cerita yang tadi disebutkan di awal, kalau ada salah satu di antara 3 yang selagi bayi itu bicara. Ya Mas Rampulan, ini karamah. Karamah yang diberikan kepada Jurayj. Kan Jurayj difitnah kan kejadian ini, sampai rumahnya dihancurkan, kemudian dia dipukuli segala macam. Nah, salat Jurayj kan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan karamah kepada Jurayj ini. Karamahnya apa? Ini bayi ditekan perutnya, diajak bicara. Fa'aqbalu ala Jurayj yuqabbilunahu yatamassahuna bihi. Akhirnya orang-orang ya yang berkerumun di situ mendatangi Jurayj, mengecup atau mencium dan sambil mengusap-ngusap tubuhnya Jurayj.
Baru mereka sadar bahwa mereka lah yang bersalah terhadap Juraid, minta maaf, minta ampun sambil diciumi, sambil diusap-usap, namanya Juraid tadi itu. Waqalu nabni laka sawma'ataka min zahab. Lalu orang-orang mengatakan kepada Juraid, rumah kamu akan kami bangun kembali, dan kami berencana ingin membangunnya dari emas, ingin menebus kesalahan ini. Menurut riwayat yang lain itu perintah raja. Nah, jadi masyarakat sepakat, ya, rumahnya kita bangun kembali dan bahannya dari emas, bukan main. Tapi tawaran ini ditolak oleh Juraid. Qala la, jangan ya Juraid. Aiduha min tin kama kanat. Kalau kalian ingin mengembalikan bangunannya, kembalikan seperti yang asal, yang terbuat dari tanah liat itu. Bangunannya terbuat dari tanah, sangat sederhana sekali. Fa'alu, maka akhirnya mereka melakukan itu. Dibangunlah kembali tempat ibadahnya, sauma'ahnya tadi itu, yang terbuat dari tanah liat. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin. Nah, ini yang kedua atau yang ketiga ya. Tadi Nabi Isa disebutkan sudah di bagian pertama, kemudian yang kedua Juraij ini, kemudian Nabi melanjutkan yang ketiga tentang bayi yang berbicara ini. Ada seorang bayi di di pangkuan ibunya. Ketika itu marra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin. Lewat di hadapan ibu sama bayinya ini yang dalam asuhan itu, seorang laki-laki yang gagah dengan menunggang kuda yang sangat bagus, ya, sangat bagus, farihah wa syarah hasanah. Faqalat ummuhu, lalu sang ibu ini bicara, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ya Allah, anak yang dalam asuhanku ini, anakku ini, jadikanlah seperti laki-laki yang gagah ini. Penampilannya luar biasa, ya. Tambah kendaraannya luar biasa, mewah lah kalau kita menyebutnya kendaraan yang mewah pada zaman sekarang. Nah, laki-lakinya gagah, penunggang kudanya itu kudanya kuda pilihan, ya, penampilannya serba mewah. Ibu ini berdoa ingin anaknya seperti ini. Lalu bayinya apa? Fatarakat sadya, bayinya yang tadi menyusu melepaskan susuannya. Wa aqbala ilaihi, sambil menatap kepada laki-laki yang lewat tadi itu. Lalu bicara bayinya. Rupanya waktu mendengar ibunya bicara seperti tadi kan, dia melepaskan susuannya kemudian menatap laki-laki yang lewat tadi itu. Bicara bayinya, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan diriku seperti laki-laki ini. Wah, ini ibunya maunya seperti laki-laki itu, tapi dia tidak mau. Ya Allah, jangan. Nah, setelah selesai bicara, aqbala ala sadiyi faja'ala yartadi. Kemudian dia kembali mengambil susu ibunya dan menyusu. Faka'anni anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi. Jadi Abu Hurairah ketika Nabi bercerita itu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sambil bercerita, beliau sambil meletakkan telunjuk beliau itu ke mulut. Nah, maksudnya cerita yang bayi nyusu tadi itu, ya, melepas, ini kan, kemudian mengembalikan lagi. Jadi sambil bercerita tuh sambil menggambarkan tentang tentang bayi yang tadi beliau ceritakan. Faka'ani anzur Rasulullah faja'ala yamussuha qala wa marru bi jariyatin. Kemudian Nabi melanjutkan, masih ada nih sisanya. Kemudian Nabi melanjutkan, lewat, kemudian setelah tadi itu lewat ada seorang wanita, wahum yadribunaha, wanita itu sedang dipukuli. Jadi ibu sama bayinya ini melihat di perjalanan itu ada seorang wanita sedang dipukuli oleh masyarakat, dan masyarakat mengatakan zanaiti washarakti.
kamu ini berzina, kamu ini mencuri. Jelas terdengar tuduhan itu kepada wanita yang sedang dipukul itu. Kamu ini berzina, kamu ini mencuri. Tapi wanita itu yang dipukuli, ya, dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia mengucapkan begitu. Wanita yang dipukuli itu, yang dikatakan oleh masyarakat berzina dan mencuri. Faqalat ummuh, ibu bayi ini kemudian mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah jangan kau jadikan anakku ini seperti wanita itu. Yang didengarnya apa tadi? Berzina dan mencuri. Bayi ini lagi-lagi melepaskan susuannya, memandangi wanita yang sedang dipukuli itu. Bicara lagi bayi ini dengan mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita itu. Jadikanlah aku seperti wanita itu. Fahunalika taraja'a al-hadis. Jadi Nabi di saat itu terjadi semacam dialog antara ibu itu dengan si bayi itu. Si ibu berdoa ingin seperti laki-laki tadi, tapi anaknya malah mengatakan, ya Allah jangan jadikan seperti laki-laki itu. Sebaliknya, waktu melihat kejadian wanita dipukuli tadi itu, karena dituduh mencuri, dituduh berzina, ibunya tidak menghendaki seperti itu anaknya satu saat nanti. Malah si bayi mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Nah, jadi yang Allah terus orang memukuli si wanita itu. Tapi si bayi malah berdoa seperti yang diceritakan Rasulullah SAW, ingin seperti wanita itu. Faqalat, si ibu itu kemudian bicara kepada bayinya. Bicara dengan bayinya karena dia melihat bayinya bicara kan. Terjadilah dialog ini. Tadi ada laki-laki yang penampilannya gagah, kendaraannya bagus, dan aku mengatakan, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Tapi kamu kenapa wahai bayiku mengatakan jangan engkau jadikan aku seperti dia? Nah, waktu kita lewat kemudian menemui ada wanita dipukuli, orang-orang mengatakan kamu berzina, kamu mencuri. Aku kemudian berdoa kepada Allah, jangan jadikan engkau wahai anakku seperti dia. Tapi malah kamu mengatakan jadikanlah aku seperti dia. Nah, lalu bicara si bayi itu memberikan penjelasan, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Hai ibu, laki-laki itu adalah laki-laki yang bengis. Laki-laki yang bengis, tidak berkeprimanusiaan, suka berbuat zolim. Walaupun penampilannya necis, ya, meyakinkan, gagah, kendaraannya hebat. Nah, tapi di balik pemandangan itu, ya, dia orang yang tidak baik perilakunya, suka menindas, ya, suka menipu, suka mengambil hak orang lain, ya, melakukan penyimpangan ini itu. Penampilannya saja kelihatannya, wah, masya Allah, tabarakallah, tapi dibalik semua itu dia memiliki perilaku yang sangat buruk, jabbar. Makanya aku mengatakan, Allahumma la taj'alni mislah, ya Allah jangan kau jadikan diriku seperti dia. Adapun wanita yang dipukuli, yang dituduh berzina, mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Karenanya aku mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Karena wanita itu mengatakan malah justru apa? Menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena orang tidak percaya juga. Kalau dia menyangkal berbuat seperti yang dituduhkan itu, orang tidak percaya, tetap saja orang memukuli. Maka dia dengan imannya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, jamaah semula sampai situ selesai itu ceritanya. Jadi ini yang kedua juga karomah. Ini adalah apa? Karomah. Karomah buat wanita yang solehah, ya, sehingga bayi itu jamaah semula berbicara di hadapan ibunya. Nah itu, adapun kaitannya dengan bab kita ini, bahwa
Jangan kita silau dengan penampilan seseorang, karena kewalian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui ketakwaan. Di antara ketakwaan kita kepada Allah adalah kita senantiasa hendaknya berserah diri kepada Allah dalam menghadapi berbagai urusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan adalah gambaran daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi seorang wali itu tidak harus jamaah semkullah, harus kelihatan megah, kelihatan berpengaruh, kelihatan berwibawa, enggak. Jadi sekalipun kayak nasib wanita ini kan dipukuli, dituduh macam-macam, jangan-jangan dia adalah orang yang kedudukannya wali, waliyah kalau beginian ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewaliannya di mana? Ketakwaan. Iman dan takwa. Nah, iman dan takwa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa wali Allah itu adalah yang iman dan yang takwa. Sehingga Allah perlihatkan karomah itu, Allah lihatkan keistimewaan yang diberikannya kepada orang yang masuk dalam lingkungan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira jam 10 secara ringkas apa yang disebutkan dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak, Ibu, jemaah sholat subuh yang memuliakan. Tadi guru kita menjelaskan beberapa hal tentang seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak menghiraukan ibunya. Dan mungkin apa yang guru kita jelaskan tadi ada yang kurang memahami. Guru kita memberikan waktu untuk bisa bertanya kepada beliau. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Adakah bertakun? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup. Dulu silakan untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من سنة الشفاء ومن دعوة يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.